warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina la yaquduna daulahi min ba'di misaki wa yaqta'u man nama amarallahu bihi ayyu salawayu siduna fil ulaika humul khasilun kaifa ta'fuluna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila sama nifasa wa hunna sab'a sama wa huwa bikulli syai'in alim wa idh qala Musa rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima biha tika wa nuqaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama asma'a kullaha summa 'aladahu 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum ta'tumun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Mbak Aisyah dan juga Bunda Mbak Aisyah ya. Masya Allah, nggih. Anak zaman now. Kecil-kecil sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Kalau kita ingat-ingat pada zaman kita, saya ya terutama. Kalau usia segitu itu masih belajarnya alif fathah Masya Allah sekali. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali lagi mendengarkan ilmu yang akan dipaparkan oleh Ibu Dewi Irfani. Dan alhamdulillah dengan tema yang insya Allah lebih menarik ya, yaitu mengenai dahsyatnya hypnoparenting. Hypnoparenting gitu. Jadi nanti pasti dengan tema ini ayah bunda sekalian, saya juga
sangat penasaran dengan materi ini. Dan sebelum menyimak pemaparan beliau, insya Allah saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Untuk Ustazah Kiki, mohon ditampilkan CV-nya. Kelihatan Kak Ustazah? Masih belum, Ustazah? Nah, hilang. Belum nampak, Ustazah? Yes. Sudah nampak Ustazah? Oke, sudah, terima kasih Ustazah Kiki. Nama beliau adalah Haja Dewi Irfani S. CH, CHT, MPH, MSI. Beliau lahir di Bandung 9 Mei 1972. Alamat beliau adalah di Jalan Ahmad Yani 74B, Bogor, Turen. Suami beliau adalah Haji Dwi Hari Cahyono, S.Hud, Esos, MAP, dan beliau memiliki 4 orang anak. Masya Allah. Aktivitas beliau banyak, nggih. Yang pertama sebagai konselor anak dan keluarga, profesional hipnoterapis Islami, trainer atau motivator pendidikan dan kesehatan holistik, owner klinik rawat inap Rumah Sehat Al-Basirah, owner The Jagat Land Property, Ketua Umum IWAPI Kabupaten Malang, Dewan Pakar Kabupaten Malang, Pembina Mental Spiritual UMKM Malang Raya, Direktur Utama CV Jagat Utama, founder Relaksasi Tauhid Terapi, founder Lembaga Main Teknologi, founder Komunitas Rumah Cahaya. Masya Allah, aktivitasnya banyak sekali. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan Ibu Dewi Irfani melalui sosial medianya di IG Dewi Irfani Terapis, di FB Dewi Irfani Terapis, di TikTok @Bunda Dewi Irfani, di YouTube Dewi Irfani, dan di website Hipnoterapis Turen. Amin. Itu tadi CV beliau, nggih. Alhamdulillah, Masya Allah sekali nih dari CV-nya kita lihat, dan juga dari tema yang akan kita bahas hari ini pasti ayah dan bunda sekalian sudah tidak mendengarkan. Akan tetapi sebelum kita mulai, pertama peraturan ini yang harus kita taati bersama agar kajian parenting kali ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, mohon ayah bunda sekalian mengaktifkan mode silent sehingga tidak ada suara yang mengganggu. Kemudian ayah bunda diharapkan mengaktifkan videonya, nggih. Dan yang ketiga, nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung saat sesi pertanyaan. Semoga peraturan tersebut bisa kita taati bersama dan acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tak menunggu lama lagi, marilah kita simak pemaparan dari Ibu Dewi Irfani mengenai dahsyatnya hipnoterapi. Kepada Ibu Dewi Irfani dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberi banyak sekali nikmat, kesempatan, dan segala sesuatu yang bisa kita syukuri saat ini ya. Walaupun di ruang Zoom, semoga tidak mengurangi makna ya dari pertemuan kita hari ini. Ya, semoga pertemuan hari ini akan menjadi kebaikan untuk dunia akhirat kita, akan menjadi jalan untuk kita semakin mengenal Allah, semakin iman dan takwa kita bisa semakin meningkat dan bisa membenahi pola pengasuhan kita kepada anak-anak kita dengan metode yang akan saya kenalkan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk tetap berada di jalan yang telah dituntunkan Rasulullah, karena insya Allah itu adalah satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia akhirat. Ya, untuk mengefektifkan waktu, kita akan bincang-bincang, ayah bunda sekalian, para ustazah dari Gria Tauhid Balita ya. Selamat bertemu di sini, di ruang Zoom ini ya. Semoga mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, baiklah akan saya sampaikan sedikit ya pemaparan agar lebih mengenal ya. Karena saya seorang profesional hipnoterapis Islami yang berbasis tauhid dan insya Allah di Malang Raya ini satu-satunya ya, karena banyaknya profesional hipnoterapis itu yang konvensional ya, tapi untuk yang Islami apalagi berbasis tauhid itu mungkin cuma saya sendiri. Nah, terkait dengan dahsyatnya hipnoparenting ya, kenapa sih kok disebut dahsyat? Emang ada apa sih di dalam hipnoparenting itu? Nah, ini hipnoparenting itu kan terdiri dari dua kata ya, ada hipno dan parenting. Nah, jadi dua ilmu ini dikombinasi ya. Kemudian ketika kita mempunyai keterampilan dalam hipnoparenting, maka insya Allah kita tidak perlu mendidik anak atau mengasuh mereka itu dengan menghabiskan energi. Ya, kita santai saja, kita tenang saja, kita tidak merasa sulit karena yang kita sentuh adalah hal yang paling kuat energinya di dalam diri manusia. Kenapa? Karena perilaku manusia itu memang 90% dikendalikan oleh bawah sadarnya, ya, oleh pikiran bawah sadarnya. Nah, karena dikendalikan 90% dikendalikan oleh pikiran bawah sadarnya, maka kita harus mengenal gitu. Pikiran bawah sadar ini apa sih? Bagaimana mengaksesnya? Bagaimana memberdayakannya agar bisa betul-betul optimal dan kita tidak perlu sampai bekerja keras sampai habis energi kita sampai kelelahan untuk mengasuh anak ya, seperti itu. Saya pindah dulu screenshotnya ini. Langsung dari sini. Ini aja.
ya. Sisinya di mana? Iya, udah betul. Nah ini ya adalah kombinasi dari dua ilmu, yaitu hipnosis dan parenting. Hipnosis itu apa sih? Ya, hipnosis itu adalah proses memasukkan sugesti ke alam pikiran bawah sadar anak. Dan parenting itu adalah pengasuhan. Jadi kalau hypnoparenting adalah cara kita mengasuh dengan keseharian kita, bagaimana kita itu, yang kita asuh itu adalah mengakses bawah sadarnya gitu ya. Karena dengan mengakses bawah sadarnya, pada akhirnya yang kita sentuh adalah kekuatannya 90%-nya. Kalau 90%-nya insya Allah anak akan mudah gitu ya untuk, ya karena ketika kita sudah tahu ini ya, saya ini mungkin bicara lebih kepada konteks saya sebagai seorang terapis ya. Bagaimana setiap hari di ruang praktek saya begitu banyak orang-orang yang ada dalam kondisi gangguan mental psikologis, ya. Kemudian disentuh dengan hipnoterapis dan insya Allah sangat mudah. Bahkan biasanya ketika gangguannya seperti contohnya fobia ya, trauma atau masalah-masalah, karena kita bicara parenting, kita masalah orang tua ya. Karena ya anak itu adalah gambaran orang tua gitu. Anak itu adalah cerminan orang tua. Jadi satu-satunya jalan bagaimana kita mengasuh dengan efektif, kita harus periksa dan cek dulu kita sebagai orang tua. Kalau kita mau menyehatkan mental anak untuk mereka menjadi seorang yang percaya diri dan meningkatkan potensi dirinya gitu ya. Kita cek dulu keadaan orang tuanya. Kita cek dulu keadaan kita, orang tua dari anak-anak kita sendiri ya. Apakah mental kita sudah sehat atau belum gitu ya. Sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel untuk merusak mental anak itu. Tinggal di 7 tahun pertama, di mana 7 tahun pertama itu mengapa Rasulullah SAW menuntut kita melakukan anak kita, perlakukanlah anakmu seperti seorang raja. Ya ternyata itu sangat relate dan sangat relevan dengan ilmu psikologi, ilmu fisika modern, ilmu neuroscience. Ternyata penelitian para ahli semakin memperkuat kebenaran Al-Quran ya, bahwa di 7 tahun pertama itu ternyata yang terjadi adalah adanya sirkuit rasa, yaitu percepatan perkembangan di area rasa. Nah, ya. Percepatan perkembangan di area rasa sehingga ya, apapun yang dirasakan oleh anak tolong itu yang masih belum mute, sudah ya? Ya, baik kita teruskan ya. Saya pernah tadi. Nah, bawah sadar itu. Bawah sadar itu ya, area bawah sadar itu yang dimana yang menjadi pengendali 90% dari perilaku seseorang itu tidak akan bisa masuk ya kalau tidak diakses. Nah, dari mana kita bisa mengakses bawah sadar kita dan juga anak kita? Pertama adalah figur otoritas ya. Dan orang tua adalah figur otoritas untuk anak kita.
maka orang tua sangat mudah untuk memprogram otak anaknya. Jadi orang tua itu adalah programmer terbaik untuk anaknya, ya. Kalau mau merusak otak anak mudah sekali di 7 tahun pertama ini, bentak-bentak aja anak, ya. Salah-salahin aja anak. Kemudian vonis dia. Apalagi kalau sampai ada kekerasan fisik misalnya, ya, nauzubillah. Sesimpel itu, Bunda. Iya, betul. Sesimpel itu. Rusaklah mental anak ketika di 7 tahun pertama kita sebagai figur otoritas untuk anak, di mana figur otoritas itu adalah akses masuknya kepada bawah sadar, maka rusaklah anak. Sebaliknya, ketika di 7 tahun pertama kita mengasuh anak kita dengan kekuatan energi tertinggi, yaitu energi dari cinta, ya, energi cinta itu kita mengasuh anak dengan sebaik-baik pengasuhan, dengan kasih sayang terbaik. Ketika melakukan kebaikan, kita beri reward, ya, kita apresiasi, dan catat semua kebaikannya. Ketika melakukan keburukan dihapus saja, ya. Kemudian anak dipangku, disayang, dipeluk dan sebagainya, itu di 7 tahun pertama, maka anak akan terpenuhi tangki cintanya, sehingga itulah modalitas yang terkuat dari orang tua sebagai figur otoritas. Bapak, Ibu, ayah, bunda itu mungkin harus tahu ya bahwa orang-orang yang datang ke ruang praktek saya menyampaikan bahwa meminta pertolongan untuk mengobati gangguan mental psikologisnya, ketika dilakukan pendalaman masalah, ternyata masalah yang terjadi itu berasal dari adanya ketidakmatangan di dalam pengasuhan di usia dini. Nah, karena usia dini itu 0 sampai 7 itu adalah anak pertama kali dikenalkan dengan dunia ini dan segala isinya, ya. Ketika kali pertama anak pada saat itu terjadi sirkuit emosi dalam dirasanya gitu ya, dan kemudian yang anak kenali itu adalah rasa-rasa yang negatif yang mempunyai energi yang sangat rendah, maka disitulah awal dari kerusakan mental anak. Sehingga mohon maaf, saya contohnya di Rutaba gitu ya, nah ada anak yang tidak percaya bahwa dirinya tuh bisa, ya, menghafal Quran, ya. Al-Quran, anak saya mohon maaf. Al-Quran dengan 30 juz dengan setebal itu, gitu. Apa saya bisa? Nah, ketika anak ada keraguan, ya, apakah dia bisa atau tidak. Nah, itulah di situ program masuk duluan adanya ketidakpercayaan diri dalam diri anak berasal dari pola pengasuhan yang tidak matang dari orang tuanya. Karena fitrahnya manusia, ya, kalau tidak disabotase dengan lingkungan, itu yang muncul adalah fitrah manusianya yang asli, hasil dari install dari Allah, yaitu manusia itu adalah yang hanif, cenderung kepada kebaikan, ya. Hanif itu cenderung kepada kebaikan. Kalau ada anak yang bermasalah kemudian tidak menyukai kebaikan, bahkan dia lebih banyak atau lebih mudah melakukan keburukan atau kemaksiatan, sebenarnya itu bukan dirinya yang asli. Karena dirinya yang asli adalah hanif. Nah, kenapa dia melakukan keburukan? Karena dia diprogram oleh lingkungannya. Walaupun diprogram oleh lingkungannya, tetap kita tidak boleh putus asa. Bahkan kita harus optimis. Karena sekuat-kuatnya program yang dibuat oleh lingkungan, itu yang membuat adalah manusia gitu loh. Tapi install yang dibuat oleh Allah,
yaitu berupa fitrah itu adalah sangat kuat dan tidak akan hilang walaupun sekuat apapun lingkungannya. Ya. Asal ya ketika anak mendapatkan sugesti atau keyakinan kepada bawah sadarnya dan orang tua menyiapkan lingkungan yang pas, yang mendukung, yang sesuai dengan apa yang disugestikan itu, anak itu akan tetap berada di dalam fitrah. Oh, itu Seperti itu. Jadi, ya, sama mudahnya merusak mental anak dengan membangkitkan mental anak, ya, yaitu dengan cinta yang totalitas, dengan energi yang tinggi, sehingga anak percaya diri dan berprestasi ketika bawah sadarnya tersentuh dengan cinta di usia 7 tahun pertama. Nah, seperti itu. Ya, mari mungkin kita refleksi pola pengasuhan kita bersama, termasuk saya sendiri. Yang menyampaikan ini belum tentu saya juga sudah sempurna gitu ya. Bahkan saya mengenal ilmu ini setelah kondisi anak-anak sudah besar. Nah, betapa kita ini ketika sudah tahu, ya pasti lumrahnya akan ada penyesalan gitu ya. Tetapi walau kita ada penyesalan, selama kita masih diberi nafas oleh Allah, kesempatan untuk memperbaiki akan selalu ada. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mereprogramming atau menginstal ulang mental anak kita dengan cinta kalau bukan sekarang? Kalaupun di masa lalu kita pernah melakukan kesalahan, ya, di 7 tahun pertama, udah kelewat. Anakku sudah besar, ya, atau sudah usia 8 tahun ke atas. Terus gimana dong? Ya, nggak gimana-gimana. Masih ada waktu untuk reprogramming atau menginstal ulang. Nah, agar kita tahu bagaimana caranya mereprogramming, kita harus tahu bagaimana caranya mengakses bawah sadar. Modalitas kita sangat kuat, Ayah Bunda. Kita itu adalah figur otoritas untuk putra-putri kita. Kita bisa membangkitkan emosi kita yang dalam dengan penuh perasaan, itu pun adalah akses masuknya kepada bawah sadar. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu pun adalah akses masuknya bawah sadar, karena repetisi akan melahirkan internalisasi. Segala sesuatu yang diulang-ulang, makanya di Rutaba ini kan ada murojaah terus gitu ya. Nah, proses murojaah atau pengulangan hafalan yang sudah dihafal oleh anak-anak, disitulah yang membuat akhirnya hafalannya anak-anak masuk dan tersimpan di bawah sadar sehingga menjadi long time memory, yaitu memori bawah sadar. Andai pun ya anak kemudian tidak melakukan murojaah, misalnya pernah hafal ya 30 juz, kemudian dia masuk kepada lingkungan yang tidak mendukung, kemudian hafalannya sempat terlupa atau hilang, sebenarnya itu tidak hilang, tapi tertumpuk gitu, tertumpuk di bawah. Jadi ketika dia mau mengulang lagi hafalannya di usia 20 tahun, walaupun terlewat, dia tidak murojaah, hafalan itu masih ada dan tidak hilang. Ya. Kemudian ketika di lingkungan yang berkelompok, entah itu keluarga, entah itu di lingkungan di Rutaba bersama-sama, dan dimurojaahkan bersama-sama dalam kondisi yang di level yang sama tentunya ya, level yang sama, misalnya sudah betul gitu ya, mahrojnya, dan sudah hafal dan punya nada yang sama, itu mudah untuk diulang bersama-sama gitu ya, di level yang sama, kemudian diulang bersama-sama, itu akan masuk ke dalam bawah sadarnya. Dan yang kelima, bawah sadar itu diakses dengan cara relaksasi ya. Nah, makanya ini yang biasanya di bypass dipakai untuk para terapis ya, yaitu membuat pasien atau kliennya serileks mungkin, karena dalam kondisi rileks itu mudah sekali dimasukkan sugesti tanpa ditolak ya oleh
tanpa ditolak oleh pasien atau kliennya. Nah, karena kita mempunyai 4 frekuensi gelombang otak, ya, ada gelombang otak beta, pada saat sadar begini namanya gelombang otak beta. Kemudian misalnya kita mau tidur lah katakanlah gitu ya, biar lebih mempermudah penjelasannya. Misalnya pada saat terjaga begini, ini namanya gelombang otak beta ya. Ketika mulai kriep-kriep, mulai mengantuk ya, itu gelombang otak alfa. Nah, pada saat gelombang otak alfa itu kondisi anak kita dan kondisi kita dalam keadaan tersugesti. Maka waktu menjelang tidur itu adalah waktu terbaik untuk menanamkan keyakinan kepada diri dan juga anak kita, ya, karena pada saat itu mudah sekali bawah sadar menyimpan memori terkuatnya sehingga menguat menjadi 90% pengendali dari perilakunya. Dan gelombang otak theta jauh lebih kuat tersugestinya. Caranya bagaimana melihat kalau kita nggak bisa melihat diri kita sendiri, yang bisa melihat orang lain. Nah, kita melihat anak kita, disinilah yang bisa dipakai oleh para orang tua untuk membuat terapi yang namanya hypnosleep. Dan hypnosleep itu sangat efektif kalau caranya benar. Bahkan saya sendiri pun terkaget dulu pertamanya ketika baru belajar ini, bahwa ketika dibisikkan kepada anak yang sedang dalam kondisi gelombang otak theta, gimana gelombang otak theta itu? Biasanya ketika anak sudah tertidur, kita melihat sepertinya anak sudah benar-benar tidur, kita sentuh anak kita. Kalau dari sentuhan itu kemudian anak merespon, itu sudah tanda-tanda bahwa dia ada di gelombang otak theta. Kalau kita tanya, bisa mendengar suara, kalau dengar suara mama, anggukkan kepalanya. Nah, kalau itu di gelombang otak theta, dia pasti mengangguk. Nah, pada saat itulah waktu yang tepat kita untuk membisikkan ke telinga anak kita. Bismillahirrahmanirrahim, nah ini mama, atau katakanlah ini mama, nah gitu, mama sayang sekali sama adik, misalnya seperti itu. Jadi sebelum kita menanamkan sebuah sugesti, sampaikan dulu rasa sayang kita, karena ditangkapnya 90% lebih kuat oleh anak, sehingga ketika misalnya pada saat kondisi sadar di gelombang otak beta, kita kadang tanpa sadar masih suka membentak, menyalah-nyalahkan, ya bahasa yang kita pakai juga belum bijak, ya, itu ternetralisir ketika kita menyampaikan cinta di gelombang otak theta, sehingga anak yakin betul bahwa kita ini betul-betul menyayanginya. Karena apa? Karena yang mengendalikan itu adalah yang masuk ke dalam memori gelombang otak theta, memori bawah sadarnya melalui gelombang otak theta. Nah, kalau disentuh kemudian anak kita tidak merespon, itu tandanya sudah tidur delta atau tidur nyenyak. Nah, kalau tidur delta atau tidur nyenyak itu tidak bisa merespon, kita jangan melakukan hypnosleep itu, karena tidak mendengar gitu loh. Tidurnya sudah tidur nyenyak, sudah deep sleep, sudah tidur dalam ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ingin merubah ya anak, gitu ya, kondisi anak kita menurut kita belum sesuai dengan harapan kita, ya, ini adalah jalan pilihan yang paling mudah, karena kita membypass ya, dengan hypnoparenting itu kita membypass. Jadi hypnoparenting itu sebagai percepatan, katalis gitu ya, katalis, karena yang kita akses adalah bawah sadar, yaitu yang paling kekuatannya 90%. Nah, begitulah dahsyatnya usia dini. Maka anak-anak yang sekarang di Rutaba itu semua usia dini ya Ustazah ya. Di usia berapa Ustazah? Usia 2 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun ya, ini Masya Allah ya, ini 7 tahun pertama, ini kesempatan ya, kesempatan emas, mumpung belum terlewat ya. Di sini adalah
modalitas yang paling utama untuk anak sehat mentalnya, untuk anak ditanamkan keimanannya, buat anak jatuh cinta di usia 7 tahun pertama kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkenalkan segala ciptaannya dan segala keagungannya, dan segala aktivitas apapun yang membuat anak-anak kemudian bersyukur kepada Allah, itu akan nempel sampai di long time memory, sampai di usia dewasa. Dan juga hati-hati untuk selalu cek gitu ya, cek kepada diri kita ya, orang tua dan juga guru ya, ustadzahnya selalu cek ya, apakah sehari ini yang disampaikan kepada anak kita itu benar atau tidak, agar kita bisa mengevaluasi. Kalau kita sudah punya kemampuan evaluasi, insya Allah semakin hari pola pengasuhan kita semakin baik ya. Karena energi cinta itu sangat tinggi kekuatannya, dihitung oleh para ahli psikologi itu sekitar 500 Hz. Ya. Jadi itu bisa dipakai ya, apalagi kekuatan cintanya itu tulus karena Allah. Karena di usia 7 tahun pertama ini anak itu sangat peka membaca ketulusan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari orang yang terdekat dengan dia. Ya, kalau anak melihat tulus itu, pasti anak itu mau mendekat, mau merangkul-rangkul, ada bonding, ada keterikatan psikologis, ya, ada keterikatan mental dengan orang yang dia rasa tulus gitu loh. Pasti akan seperti itu karena itu fitrah gitu ya. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya Ustazah dan juga ayah bunda. Sebenarnya sesimpel itu, tapi seringkali dalam prakteknya kita masih harus banyak berlatih. Nanti kita akan perdalam pada saat tanya jawab aja ya. Jadi yang harus diingat ya, bahwa jika orang tua sibuk ya mencari uang di 14 tahun pertama, terutama 7 tahun pertama, ya hati-hati. Yang terjadi seringkali menurut penelitian adalah uang yang dikumpulkan oleh orang tua habis dipakai untuk menyelesaikan permasalahan anak di usia 14 tahun ke atas. Ya, manfaatkan semaksimal yang kita mampu, terus belajar, jangan putus asa. Walaupun sekarang terlihat seperti sulit, itu sebenarnya bukan sulit, tapi sebenarnya kita hanya belum tahu caranya. Ya. Segera evaluasi seperti apa anak kita, karena sebenarnya kalau misalnya anak kita bermasalah ya, ini sebentar. Nah, untuk anak yang bermasalah, ya, kenapa sih anak itu bisa bermasalah menurut kita atau menurut orang tuanya gitu ya, orang tua dan gurunya? Itu karena ada program kontradiktif yang sudah terlanjur terinstal di dalam program pikirannya setelah ikutan dari lingkungan ya yang menutupi program fitrahnya. Gitu. Karena sebenarnya karena anak lahir dari Allah, dia sangat tergantung kepada Allah, ya, tidak bisa hidup tanpa bergantung kepada Allah. Dan kemudian punya kecenderungan atau punya hasrat untuk selalu berada di dalam kebaikan, ya. Kemudian anak itu sangat terbuka fitrahnya, ya. Kemudian sangat mudah bekerja sama, ya. Anak juga percaya diri dan optimis, itu fitrahnya manusia. Kalau kita melihat anak tidak seperti fitrahnya, berarti orang tuanya mendidik anak tidak dalam fitrah, sehingga anak terkubur fitrahnya.
Gitu. Mungkin untuk mengawali dan memberi gambaran, cukup dulu Ustazah ya, kita perdalam dengan tanya jawab saja mungkin ya. Ya, saya kembalikan kepada Ustazah Sulis, monggo. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi Irfani mengenai pemaparannya, mengenai dahsyatnya hipnoparenting. Dari materi yang sudah disampaikan barusan itu tadi, mungkin ayah bunda sudah mulai ada yang mulai mengevaluasi ya tentang pola asuhnya, kemudian ingin bertanya kepada beliau langsung, kami persilahkan. Kami beri kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Monggo, ayah bunda yang mau bertanya, bisa langsung angkat tangan maupun bisa juga menulis di kolom chat. Ada yang raise hand, Ustazah. Zafran itu. Zafran. Monggo. Monggo dibuka ya. Monggo dibuka kameranya kalau mungkin kan Bunda. Oke. Monggo untuk Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ngapunten, Ustazah belum bisa buka kamera karena ada baby. Oke, izin bertanya, Bu. Sebelumnya jazakallah khair sudah diberikan kesempatan. Yang ingin saya tanyakan, saya dalam kondisi seperti ini, Bu. Saya pasca sakit, sekitar kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, pada saat kemarin saya sakit itu, anak saya ini lebih banyak sebenarnya diasuh dengan ada yang ngasuh di rumah sama abinya seperti itu. Dan Masya Allah, qadarullah sekarang ini kalau untuk murojaah itu, subhanallah rada susah gitu, Ustazah. Dan terutama dengan saya juga, biasanya emang kalau murojaah sama saya sendiri itu melihat dengan putra saya ini sudah kayak susah untuk mengendalikan putra saya ini untuk mengajak murojaah, bahkan ngomong saja itu susah didengar seperti itu. Dan pada saat dikasih tahu dengan orang-orang terdekat seperti yang mengasuhnya sebelumnya dan juga abinya pun sekarang susah seperti itu. Yang selain itu sekarang lebih banyak kecenderungan untuk emang saya sadar sendiri anak saya ini lebih cenderung iri dengan anak saya yang lebih kecil seperti itu, karena saya berpikir mungkin karena hutang saya 3 bulan kemarin itu karena tidak fokus dengan putra saya yang yang lebih besar ini. Yang ingin saya tanyakan, adakah saran dari Ibu? Terus terang saya sebenarnya sudah bertanya ke teman-teman psikolog dan lain sebagainya untuk mengatasi masalah ini begitu. Dan alhamdulillah saya di malam ini mendapatkan ilmu banyak, terutama dalam hal hypnobirthing parenting ini. Yang itu mungkin yang ingin saya tanyakan, adakah saran untuk saya sampai sekarang karena masih susah seperti itu. Terima kasih sebelumnya, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya. Ya, baik tadi Bu siapa tadi ya? Bu Atika. Oh iya, Bu Atika. Untuk kondisi Ibu ya, yang sedang sakitnya saya harus paham sakitnya seperti apa, ya. Dan dalam kondisi
kita merasa tidak mudah ya, dan hati-hati pun dalam mengucapkan kata juga ya, karena self talk itu memang kalau itu diyakini dengan rasa ya, itu akan jadi doa Bu. Jadi hati-hati dalam kita berpikir, berperasaan, berkata-kata ya, dan berperilaku, karena kita ini makhluk energi. Dan segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu namanya energi gitu ya, menurut hukum fisika modern, bahwa segala energi itu ya punya vibrasi, dan segala vibrasi itu bisa memancarkan, dan pancaran terkuat adalah dari orang yang terdekat ya. Pancaran terkuat adalah dari orang yang terdekat. Jadi kalau ingin memperbaiki anak, maka perbaiki dulu energi yang ada di dalam orang tua, di dalam diri orang tua. Ya, dalam kondisi apapun, anak itu sama dengan kita orang tua bisa naik turun. Ya, kalau turunnya energi yang ada dalam diri orang tua, otomatis anak pun mendapatkan pancaran vibrasinya adalah turun juga gitu loh. Jadi kalau mau mengembalikan anak kepada energi yang lebih tinggi, naikkan dulu energi orang tuanya. Dengan cara apa? Fokus kepada yang baik-baik saja. Ya, berkata yang baik-baik saja, berpikiran yang baik-baik saja, berperasaan yang baik-baik saja, dan berperilaku yang baik-baik saja, sehingga vibrasi yang kita pancarkan kepada anak kita pun yang baik-baik saja, sehingga insya Allah anak pun akan semakin baik. Seperti apa yang baik-baik saja? Yang pertama adalah ridhollahi biridho walidain. Turunnya ridho Allah kepada anak kita berasal dari ridhonya orang tua kepada anak. Maka yang pertama adalah ridhokan anak kita dan sampaikan keridhoan kita kepada anak kita kepada Allah. Di salat kita, di sujud terakhir kita. Oke, lanjut ya. Dan sampaikan keridhaan kita kepada Allah. Ya Allah, aku ridho kepada anakku yang bernama, sebutkan namanya, bayangkan wajahnya, rasakan anak kita seolah-olah seperti sedang berada di hadapan kita walaupun kita sedang sholat. Ya. Kemudian sampaikan keridhoannya kepada Allah. Insya Allah maka keluarga kita akan semakin berkah, dan keberkahan itu yang membuat anak kita semakin hari semakin baik. Itu dari sisi orang tuanya. Kemudian jangan sekali-kali mengatakan anak kita kok. Jangan sekali-kali mengatakan itu, karena itu semuanya adalah doa. Apalagi kalau kita mengatakan itu dengan perasaan sedih, misalnya, aduh anakku kok sekarang balik kayak gini ya, kok jadi nggak mau murojaah gitu, misalnya. Yang kita sampaikan itu dalam kondisi ada keterlibatan rasa yang dalam, di mana rasa sedih itu energinya tuh sangat rendah. Maka vibrasi yang dipancarkan kepada anak kita pun adalah sangat rendah, sehingga anak itu mau naik lagi energinya, tertahan lagi karena energinya orang tua gitu. Seperti itu. Jadi berhati-hatilah karena semua itu adalah terpancar kepada anak kita. Jadi anak kita itu adalah cerminan dari kita. Nah, kalau seandainya anak kita ingin anak kita kembali untuk mudah murojaah, kembali lagi tadi kepada hypnosleeping, ya. Itu sangat efektif dan sangat dahsyat ya. Banyak sekali berubah dari orang tua melakukan hypnosleeping kepada anaknya. Perlu diulang lagi untuk hypnosleepingnya, Bu? Dari hypnosleeping itu ada yang tidak paham nggak?
Boleh ditanyakan agar Bagaimana, Bu? hypnosiftingnya bisa betul-betul efektif. Oke, mungkin dicontohkan. Contohkan ya, dicontohkan. Biarkan anak tertidur, entah itu siang ataupun malam. Dan malam lebih efektif karena malam lebih sunyi ya. Nah, setelah anak sudah tertidur, kita pastikan anak kita sudah tertidur. Misalnya putranya namanya siapa, Zidan misalnya gitu ya. Contoh namanya Zidan. Kemudian setelah kita pastikan anak kita tertidur, kita mulai sentuh. Kita orang tuanya harus tahu anak kita itu bahasa cintanya apa. Kalau bahasa cintanya sentuhan, biasanya paling mudah itu untuk merespon. Dan anak-anak sentuhannya itu sukanya di mana, ya. Kalau anak saya 4 itu berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda sentuhannya. Ada yang sentuhannya lebih sensitif di tangan, ya. Mas Naizer ini Umi, gitu. Kalau dengar suara Umi, anggukan kepalanya. Kalau jangan dulu itu disentuh dulu. Ketika disentuh kemudian misalnya gitu ya. Atau gitu. Atau memberi reaksi apapun gitu ya. Itu tandanya itu sudah masuk gelombang otak theta. Ya. Kalau memberi reaksi, kalau disentuh kemudian anak diam saja, berarti gelombang otaknya delta. Berarti tidur nyenyak ya, tidak bisa masuk sugesti kita karena anak dalam kondisi tidur nyenyak. Jadi tidurnya adalah tidur theta. Tidur alfa bisa, tapi paling sekitar 50-70%. Tapi kalau kita sugestikan atau bisikan pada saat tidur theta, itu kekuatannya bisa sampai 90-95%. Sehingga orang tuanya sendiri kaget gitu ya. Contohnya untuk anak yang masih ngedot misalnya di 5 tahun gitu ya. Setelah disentuh, kemudian anak memberikan reaksi, kemudian dibisikan ke telinganya, nah ini mama, ya mama sayang sama kamu, mama sayang sekali sama kamu. Nah, kalau mendengar suara mama, anggukan kepalanya. Kalau anak gini, atau kalau dengar suara mama, angkat telunjuknya. Nah, kalau anak mengangkat telunjuknya atau menganggukkan kepalanya, berarti anak mendengar kan? Nah, kalau sudah dipastikan anak mendengar, mulai bisikan ke telinganya. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu minum susu, adik minum susu di gelas. Mulai sekarang dan seterusnya, adik minum susu di gelas. Tidak usah tidak usah bilang dotnya gitu, nggak usah. Tapi apa yang diharapkan ke depan gitu. Ya, mulai sekarang dan seterusnya, adik minum susu di gelas. Mulai sekarang dan seterusnya diulang-ulang karena tadi repetisi ya. Repetisi melahirkan internalisasi. Pengulangan-pengulangan akan menguatkan ke dalam bawah sadarnya. Kemudian setelah itu diusap anak, kemudian dicium, ya. Sampaikan lagi, bobok lagi sayang, mama selalu sayang sama adik. Gitu. Nah besok harinya setelah bangun, nggak usah ditanya. Nak tadi malam mama ngomong apa, tahu nggak? Nggak usah ditanya seperti itu. Diulang lagi sampai berhasil anak bisa merubah. Dan beri lingkungan atau support system ke arah apa yang kita sugestikan. Kalau kita ingin ya anak kita di usia 5 tahun sudah lepas dot ya miminya dengan cangkir misalnya gitu ya, maka dot-dot itu segera bereskan sehingga anak-anak tidak melihat dot, ya jejerkan saja cangkir di situ sehingga anak tidak punya pilihan kepada dot. Akhirnya semakin memperkuat. Oh adik minum susu ya, minum susu pakai ini cangkir. Tiba-tiba anak mau, ya karena sekali lagi perilaku digerakkan atau dikendalikan 90% oleh bawah sadarnya. Jadi kalau sugesti masuk seperti itu.
Dan jangan lupa di setiap sugesti itu diakhiri dengan, karena itu akan ada sebuah ikhtiar ya, sebuah ikhtiar kebaikan untuk anak kita. Bisa tadi kepada anak yang mulai ada penurunan dalam murojaahnya, ya, mulai sekarang dan seterusnya, adik rajin sekali murojaah, adik menyenangi dan adik happy pada saat murojaah. Adik bahagia sekali pada saat murojaah. Mulai sekarang dan seterusnya, setiap adik murojaah dengan ibu atau dengan ustazah, adik selalu bahagia, selalu gembira, selalu ceria, dan mudah sekali menghafal. Gitu. Dan ingat, jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh, ya, tidaknya pokoknya jangan negatif, ya harus positif. Mulai sekarang dan seterusnya, adik titik-titik itu yang diharapkan apa? Seperti itu, ya. Jangan lupa ketika anak mulai ada progres kepada kebaikan, segera beri reward, ya, segera beri apresiasi, peluk dia, cium dia, sampaikan kebanggaan kita kepada anak kita. Dan syukuri di hadapan anak. Alhamdulillah ya Allah, adik sekarang tambah rajin murojaahnya. Mama senang, mama bangga sekali sama adik. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Dan jangan lupa selalu menyebut nama Allah di dalam setiap proses aktivitas pemberian sugesti kepada anak kita. Dan ketika kita sudah mengakhiri sugesti kita, kemudian kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, anak ini milikmu, hatinya pun dalam genggamanmu. Ya, takdirkanlah hamba orang tuanya menjadi jalan hidayah untuk anak hamba, ya Allah. Hamba berpasrah sepenuhnya bulat-bulat kepadamu, ya Allah, untuk kau tuntun, untuk kau bimbing, untuk kau jaga. La haula wala quwata illa billah. Karena aku yakin di dalam penjagaanmu itu adalah penjagaan yang terbaik. Di dalam penjagaanmu itu adalah penjagaan yang sempurna. La haula wala quwata illa billah. Nah, seperti itu. Dan harus dicoba ini, karena sudah banyak sekali yang berhasil. Ya luar biasa, ini sudah penelitian dunia, ini sudah penelitian internasional. Jadi ilmu hipnosis itu adalah psikologi modern, ilmu psikologi modern gitu. Dan sudah banyak yang berhasil. Makanya saya dalam menerapi pun bisa dalam hitungan menit seseorang berubah yang tadinya kecanduan rokok, dalam hitungan menit sudah nggak mau ngerokok, trauma fobia atau kecanduan gadget dan sebagainya, ya. Itu dalam hitungan menit. Kenapa? Ya, karena yang saya sentuh tidak hanya otaknya saja. Karena Islami berbasis tauhid, ya. Jadi anak diajak lagi untuk kembali kepada fitrahnya, ya, bahwa meyakini bahwa Allah itu satu-satunya. Nah, satu-satunya itu berarti tidak ada yang lain. Nah, untuk membuat anak merasakan bahwa Allah itu satu-satunya, tempat bergantung, tempat meminta pertolongan, meyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah itu pasti baik, dan hanya Allah yang apa saja bisa, itu harus tertanam di usia dini buat anak jatuh cinta. Itu adalah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi modalitas segala apapun permasalahan yang dihadapi oleh anak, tantangan ujian apapun di mata anak kita adalah sesuatu yang mudah. Sehingga anak tetap percaya diri, yakin dengan potensi dirinya, yakin bahwa dirinya akan menjadi orang yang bertakwa dan bermanfaat. Insyaallah begitu. Bisa dipahami mungkin ya? Insyaallah ya. Bagaimana Bu Atika? Apakah sudah jelas? Insyaallah sudah. Nanti boleh kalau misalnya sudah praktek ya. Karena kalau sudah tahu ilmunya harus dipraktekkan loh. Buat apa kalau tahu ilmunya kalau nggak dipraktekkan? Kan sayang. Nah, nanti kalau sudah dipraktekkan kemudian ada kendala atau kesulitan, boleh ini aja, chat saya aja, WA ke saya aja. Boleh dicatat nomor saya. 081
081 252 252 550 550 500. Dan Ibu harus meyakini bahwa orang tua itu adalah terapis terbaik untuk anaknya. Sekuat-kuatnya seorang terapis, ya. Tetap di dalam diri anak itu, ya, ada unsur orang tua. Karena secara fisik anak itu kan adalah gabungan dari sel sperma ayah dan sel telur ibu, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah. Maka di dalam diri anak itu ada unsur ayah, ada unsur ibu, dan ada unsur Allah. Nah, itu yang harus kita yakini bahwa orang tua itu adalah terapis terbaik untuk anak. Karena darah kita, daging kita tuh ada di dalam diri anak kita. Dan kita tuh pasti satu frekuensi dengan anak kita. Kalau kita tidak satu frekuensi dengan anak kita, segera kita melakukan evaluasi. Pasti ada yang salah di dalam pola pengasuhan kita. Dan segera perbaiki, jangan lagi tunggu waktu mau kapan lagi gitu ya. Terus mau kepada siapa lagi kita berserah di dalam proses pengasuhan anak kita. Zaman ini ya sudah disebut dengan akhir zaman karena memang ciri-cirinya sudah jelas. Semua kemaksiatan sudah ada sekarang gitu loh. Kalau kita tidak berserah sama Allah, nggak akan kuat kita mendidik anak di zaman ini. Memang harus berserah sepenuhnya totalitas. Biar Allah yang bimbing, Allah yang tuntun, agar kita diberi kekuatan gitu. Kalau Allah sudah titipkan amanah kepada kita, anak, tandanya kita mampu. Sudah dipercaya oleh Allah bahwa kita mampu gitu. Jadi kita harus tetap optimis dan percaya diri dalam memberi dalam mengasuh mereka sampai di usia berapapun. Kalau anak ada masalah, tetap tersenyum, berpasrah sama Allah sepenuhnya. Saya punya anak 4, bukan berarti tanpa kendala gitu ya. Sama anak 4 itu 4 ujiannya gitu. Karena anak itu punya ujian sendiri-sendiri, setiap anak itu. Betul nggak, Bu? Iya kan? Setiap anak itu ada ujiannya sendiri-sendiri loh. Ya. Dan ujiannya itu di masa-masa fase-fase perkembangan yang berbeda-beda. Ada anak yang ngujinya di 7 tahun pertama, ada anak yang menguji kita, sebenarnya menguji bukan anaknya tapi Allah yang menguji kesabaran kita. Sudah pantas nggak sih kita dinaikkan level keimanan kita di hadapan Allah? Kalau sudah pantas, kita pasti akan diuji sama Allah. Gitu. Dan ujian itu dari anak-anak kita, karena ujian dari anak itu cukup menguras menguras perasaan, menguras energi, dan menguras banyak hal. Kalau kita tidak pandai mengelola, tidak punya keterampilan dalam mengelola perasaan kita, segera menyelamatkan perasaan kita pada saat anak menguji, wah sudah, kita nanti lebih fokus kepada masalahnya daripada kepada solusinya. Akhirnya energi kita semakin turun. Anak pun menjadi semakin rewel, semakin tantrum, semakin menurut kita tuh sulit diatur dan sebagainya. Karena apa? Mereka tuh sebenarnya sudah memberi pesan kepada kita, mereka seperti pembangkang, tantrum, sulit diatur dan sebagainya. Itu tuh pesan pada kita bahwa ada hal yang harus kita taubati, ada hal yang harus kita evaluasi ya di dalam pola pengasuhan kita. Karena kalau pola pengasuhan kita benar sesuai dengan fitrah, maka anak ini akan terpelihara fitrahnya sampai nanti mereka sudah dewasa tetap berada di dalam fitrah. Nah, kalau anak tidak dalam fitrah, berarti pola pengasuhan kita tidak di dalam fitrah, sehingga anak membelok dari fitrahnya. Makanya saya kalau menerapi anak-anak yang atau bukan anak aja, orang tua, orang dewasa juga yang LGBT gitu ya, itu mudah sekali sebenarnya. Karena LGBT mereka sedang tidak dalam fitrah gitu. Kembalikan saja kepada fitrahnya gitu. Kembalikan kepada fitrahnya, beri edukasi, dan edukasi itu diberikan pada saat dia dalam kondisi bawah sadar. Sehingga apa yang kita edukasikan itu langsung ditangkap oleh 90% memorinya. Sehingga memori yang awal di mana mungkin dia biasanya gitu ya. Biasanya kalau LGBT itu orang yang
contoh ya, kasarannya orang yang melakukan sodomi itu biasanya awalnya itu adalah korban sodomi misalnya kayak gitu. Nah, ketika ada yang mau sodomi dia, itu kan sudah terinstal tuh. Kemudian tugasnya seorang terapis itu adalah menginstal ulang bahwa persepsi yang dia terima di awal itu kita breakdown, ya, kita hancurkan, kita berikan lagi sugesti dengan sugesti yang baru bahwa ini kamu yang asli, gitu. Kamu yang sesuai dengan fitrah. Yang kemarin itu bukan kamu. Sehingga muncul lagi yang aslinya sesuai dengan fitrahnya, karena menurut Allah kan Allah tidak menciptakan yang lain-lain, menciptakan hanya laki-laki dan perempuan saja, ya, tidak ada yang lainnya. Gitu, contohnya seperti itu. Yang berat saja kayak LGBT itu mudah sekali untuk dirubah dengan izin dan pertolongan dari Allah. Apalagi anak kita hanya sekedar tantrum, hanya sekedar mogok murojaah, itu mah. Ya, asal energi kita jaga dulu gitu. Energi kita sudah, aduh Ustazah, kok sekarang kamu murojaah di rumah? Nah itu, apalagi kelihatan nih sama anak kita beradu-adu gitu. Langsung nyambung energinya ke anak. Oh, kata mama aja aku susah murojaahnya. Langsung itu. Sekali lagi karena pada saat 7 tahun pertama itu sirkuit loh ya. Sirkuit rasanya tuh bus gitu, cepat banget perkembangannya di area rasa. Begitupun kita bahannya ya, Ayah Bunda. Masih ada yang tanyakan? Sudah jam berapa ini? Oh, masih 8:30. Masih ada yang mau tanyakan lagi? Boleh. Ya. Iya. Bu Fatimah ini ya? Oh, iya. Oh, anaknya. Iya, ya. Iya, Bu Ayu. Kejang. Selalu malam hari, Bu? Hmm. Iya. Langsung ya, Bu Sulis? Untuk langsung ya. Untuk masalah kejang, Ibu, ini sebenarnya agar pola terapi kita lebih tepat sasaran, sebenarnya harus dipastikan dulu penyebab kejangnya. Karena penyebab kejangnya itu ada dua, ada dari faktor fisik, ada dari faktor psikis. Nah, kita harus tahu dulu kejangnya itu dari mana, gitu loh. Kalau dari faktor fisik, ya, biasanya ya ada kelainan, mungkin bisa dari kelainan bawaan, kelainan anatomi yang berasal dari bawaan gitu, bawaan lahir di struktur syaraf otaknya gitu loh. Sebenarnya itu harus dipastikan dulu ya. Makanya itu pola kejangnya itu seperti apa? Pola kejangnya itu artinya maksudnya baru kejang setelah usia 6 bulan. Maksudnya begitu, Bu? Tadi yang disampaikan Bu Fatimah atau bagaimana? Ya, yang 6 bulan yang lalu, sekarang sudah tidak. Ya. Mulai kejang usia TKB, baru kejang lagi pas 2 SD, maksudnya begitu? Per 6 bulan.
Oh, insya Allah. Kalau kejangnya seperti itu, Bu, itu insya Allah bukan kelainan anatomi. Karena kalau kelainan anatomi di bawaan itu biasanya terus-menerus atau berkala gitu. Kalau seperti itu kemungkinan bisa dari psikis kalau seperti itu. Jadi bisa disolusikan dengan sleeping itu tadi ya Bu ya. Karena tubuh ini seperti prajurit gitu. Rajanya itu ada dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi bagaimana kita mau mengkondisikan tubuh kita untuk tetap sehat, nyaman, hati kita bahagia, tinggal setting saja pikiran kita untuk fokus dan atensi kepada apa yang digolskan, yang diharapkan gitu. Jadi ya pada saat ini berarti tindakan preventif ya untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi kejang ya, maka kita pastikan dulu kita evaluasi dari mulai kecil sampai sekarang, adakah anak ini mungkin bisa mendapatkan bentakan, adakah anak ini pernah terkaget dengan sebuah peristiwa. Ya, adakah anak ini mungkin pernah menangis sampai sejadi-jadinya atau pernah tantrum di usia tertentu? Ini harus dievaluasi dulu, Bu. Ya, karena ibu yang lebih tahu ibunya ya. Nah, itu harus dievaluasi dulu. Kalau pernah mengalami hal-hal itu tadi, berarti anak ini kemungkinan gangguannya berasal dari psikis, ya, berasal dari psikis. Nah, kalau berasal dari psikis, insya Allah dengan hypnosleep itu juga sangat membantu ya, sangat bisa disolusikan dan sangat efektif. Jadi kata-katanya, ya sama seperti tadi tekniknya. Kemudian mulai sekarang dan seterusnya, karena terjadinya malam hari ya, setiap Ade tidur dalam keadaan tenang, nyaman, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan dan kesyukuran pada Allah. Ulang lagi seperti itu, ya. Kadang-kadang perubahannya itu muncul tidak seketika, ya. Ada anak yang butuh proses untuk dia berubah. Tapi kalau kita memastikan bahwa anak ini mendengar sugesti kita pada saat betul-betul di gelombang otak theta, ya proses itu insya Allah dengan izin Allah pasti akan berjalan, gitu loh. Pasti akan masuk ke dalam bawah sadar. Asal caranya benar lah ya, asal caranya benar. Seperti itu ya Bu ya. Dicoba ya Bu ya. Nanti kalau Ibu kata-katanya kurang paham, di WA saja ke saya, nggak apa-apa. Boleh. Sama-sama. Ya, ada lagi yang lain? Ya, sepertinya masih ada pertanyaan dari Mama Arga dan Atala. Izin bertanya Ustazah, kalimat apa yang diberikan pada kakak dan adik dengan usia 6 tahun dan 4 tahun yang sering berselisih? Ya Ustazah, sebentar ya. Saya baca dulu. Untuk semua usia juga. Ya, efektif diterapkan. Batas usia berapa dan hipnosis itu bisa dipraktekkan untuk semua usia juga. Oh ya, ya bisa untuk semua usia. Tapi kalau usia sudah 7 tahun kedua itu lebih efektif tidak pakai hypnosleeping. Jadi hypnosleeping itu lebih efektif untuk 14 tahun ke bawah ya. Untuk 14 tahun ke bawah, kalau di usia 14 tahun ke atas, kalau kita ingin merubah perilaku, kita jangan fokus kepada perilakunya. Karena perilaku itu hanya produk. Pabriknya itu ada di mindset atau dalam pikirannya, di pikiran bawah sadar gitu.
Jadi kita tembus mindsetnya, pikiran bawah sadarnya. Dengan cara apa? Ajak komunikasi, ya, ajak berdiskusi, ajak berbicara dengan bahasa rasa. Nah, dengan bahasa rasa ini lebih diterima oleh 14 tahun ke atas. Seperti apa sih bahasa rasa itu? Ya, bahasa yang akan menggugah perasaannya. Contoh, ya. Contoh seperti ini. Misalnya anak ngegame terus gitu ya, nggak berhenti sampai nggak mau belajar, tugasnya nggak mau dikerjakan, ya nggak mau ngerjakan PR dan sebagainya gitu ya. Nah, kita cek dulu kondisi psikologis kita. Jangan sekali-kali berhadapan dengan anak pada saat kondisi psikologis kita tidak baik, ya. Kita sedang dalam kondisi marah, sedih, kecewa, khawatir gimana anak ini masa depannya gitu ya. Itu stop dulu. Kita rilis dulu diri kita, melipir dulu, boleh ke kamar dan sebagainya, ya. Tarik nafas dulu yang panjang, ya. Tahan dan dihembuskan dulu, karena cara itu akan memudahkan menaikkan kondisi psikologis kita. Lebih efektif lagi pada saat menarik nafas, ya. Izinkan yang masuk ke dalam seluruh ruang diri kita ini hanya yang baik saja. Ya, rasa cinta, rasa sayang, optimis, yakin dengan penjagaan dari Allah, yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, yakin bahwa Allah itu akan selalu menjaga, Allah itu akan selalu melihat dan membersamai kita, itu pada saat menarik nafas. Kemudian tahan sebentar. Segala yang kita rasakan yang membuat kita tidak nyaman itu buang bersamaan dengan hembusan nafas kita. Nah, bersama dengan hembusan nafas kita itu bayangkan, rasakan rasa khawatir kita terbuang, rasa marah kita terbuang, rasa kecewa kita terbuang, kesel kita dengan perbuatannya terbuang, sehingga kita netral, ya. Kalau sudah ternetralisir, baru segera hadapi anak. Sehingga kata yang keluar dari mulut kita itu insya Allah lebih bijak, tidak akan menyakiti dan tidak akan membuat luka di batin anak. Gitu. Nah, pada saat sudah menghadapi anak, kemudian kita diskusi. Nah, sini mama pengen ngobrol, bagus lagi diajak jalan-jalan gitu, keluar, makan, apalagi untuk anak cowok, biasanya kalau anak laki-laki itu paling suka seperti itu. Khusus kita berdua sambil makan apalah gitu, keluar gitu ya, sambil jajan apa, berdua sambil duduk. Boleh katakan seperti ini setelah ngobrol gitu ya, di akhir dari obrolan. Jadi sifatnya itu kalau untuk 14 tahun ke atas itu berupa curhatan kita sebagai seorang ibu. Gitu. Kadang-kadang mama itu ya memang ada sedih juga sih, mama tuh kayaknya ada yang salah deh sama kamu. Oh, kamu sekarang kayak nggak mau ngerjakan PR lagi. Ini kira-kira kesalahan mama di mana ya nak ya? Misalnya kayak gitu. Nah, jadi lebih kepada kita. Jangan kamu menyalahkan, jangan. Di anak di zaman sekarang itu paling tidak bisa untuk disalah-salahkan. Bisanya adalah diajak diskusi, ya, membuat kesepakatan. Nah, setelah kita ngobrol, kemudian mama teringat mulai waktu itu pada saat melahirkan kamu, ya, kamu itu ganteng sekali. Besar harapan mama sama kamu itu, kamu jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, ya anak yang rajin, nantinya bermanfaat, gitu. Waktu itu mama bahagia sekali. Nah, itu bahasa rasa itu seperti itu, gitu. Contoh dari bahasa rasa sehingga anak itu terbayang, oh dulu mama itu ternyata bahagia banget waktu ngelahirin aku. Aku ingin membuktikan sama mama bahwa aku sekarang pun bisa membahagiain mama. Akhirnya yang terstimulus untuk rasa yang baiknya yang akhirnya muncul
ketika kita ucapkan dengan bahasa rasa. Ya, kalau disalah-salahin, divonis, dimarahin, akan semakin membuat psikologisnya drop. Akhirnya anak tidak perlu ada sesuatu apapun yang dibuktikan pada orang tua, karena di mata orang tua saya pasti ngomong apa juga tetap salah gitu. Ya, jangan sampai anak punya perasaan begitu. Kalau sudah perasaan begitu, dia udah nggak mau membuktikan apa-apa lagi sama orang tuanya. Gitu. Seperti itu contohnya, ya. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Yang tadi sudah terjawab ya? Oke, terima kasih Ustazah. Kemudian ini ada yang pertama tadi, kalimat apa yang tepat pada kakak adik dengan usia selisih? Dengan usia 6 tahun, kakaknya 6 tahun dan adiknya 4 tahun. Adik sama kakaknya nggak ada disebutkan laki perempuan ya? Nggak ada ya? Laki-laki semuanya, Ustaz. Laki-laki. Oh ya. Untuk kakak dan sebenarnya pada saat anak dengan selisih berdekatan itu sebenarnya lebih mudah kita untuk mengkondisikan anak loh daripada anak yang lebih jauh gitu loh. Bahasa yang terbaik insya Allah ya, pertama selalu libatkan Allah di dalam setiap aktivitas ya, agar anak tetap dalam kondisi tenang. Sebenarnya dalam kondisi tenang itu sebenarnya awalnya menenangkan dulu diri kita sebagai ibunya, sebagai orang tuanya. Karena tidak ada mekanisme lain untuk membuat kita tenang. Hanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, hati kita bisa tenang. Allah tidak memberikan mekanisme lain untuk kita bisa tenang kecuali mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Maka dalam membersamai mereka selalu libatkan Allah. Pada saat mereka makan pun contohnya, agar mereka terbiasa pada saat melakukan aktivitas selalu melibatkan Allah, ya. Misalnya pada saat makan nih, bedanya ya, makan hanya sebagai untuk mengenyangkan, tapi makan sebagai zikir, ya. Nah, pada saat makan sebagai zikir, kita berdoa dulu ya, Nak ya. Jangan lupa berdoa, ayo kita berdoa sama-sama. Allahumma barik lana, misalnya gitu, teruskan. Setelah itu, alhamdulillah ya, Nak ya, makanan ini nggak akan sampai loh ke kita kalau bukan Allah yang mengizinkannya. Coba dimakan, enak ya. Nggak akan punya kita rasa enak kalau Allah nggak mengizinkan. Coba kalau kita sakit sariawan, terus mulut kita semuanya luka, kira-kira makan kita enak nggak? Enggak ya. Nah, kita makan bisa enak ini karena mulut kita dikasih sehat sama Allah. Karena Allah yang kirim makanan ini. Kalau Allah nggak kirim, nggak akan bisa datang ke sini, Nak. Ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya makan itu menjadi aktivitas zikir gitu loh. Mengingat Allah. Minum panas-panas misalnya atau apa, sudah minum. Seger ya. Udah kalau cuma seger ya aja, cuma sampai sebatas itu. Anak cuma tahu kalau pada saat haus minum itu seger, ya. Cuma itu aja value atau nilai yang anak dapatkan. Tapi ketika minuman datang, alhamdulillah ya, Nak ya, seger banget. Seger itu datangnya dari Allah, Nak. Kita nggak akan bisa mengenal bagaimana rasanya seger kalau Allah tidak kenalkan kita rasa seger ini. Kalau Allah nggak kirimkan minum ini ke sini, kita nggak akan bisa minum, Nak. Semuanya itu Allah yang atur. Ya, luar biasa ya Allah. Hebat banget ya, nggak ada yang bisa kayak Allah. Siapa coba yang lebih hebat dari Allah? Nggak ada. Karena cuma Allah yang apa aja bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Akhirnya, kata-kata kita, akhirnya aktivitas makan dan minum menjadi sebuah zikir. Sehingga anak terkondisi, dan kita juga sebagai orang tuanya terkondisi dalam kondisi tenang. Nah, kalau dalam kondisi tenang, solusi itu lebih mudah didapat karena pikiran kita jernih. Akhirnya kata-kata kita lebih terjaga. Kenapa ini, Nak? Oh, misalnya kalau mama ke belakang contohnya, titip adek ya, Nak ya, gitu. Titip adek ya, Nak ya. Nah, dengan titip adek itu, ya, kita sudah belajar memberi tanggung jawab kepada kakak.
sudah menumbuhkan empati kepada adiknya. Kemudian misalnya kalau adik goda gitu ya, kemudian bertengkar, nah adik ngambil mainanku mah, misalnya gitu. Adik juga pengen pinter seperti kakak, makanya waktu kakak gambar, adik langsung ambil karena yang adik tahu kayak gitu benar. Nah makanya kalau kakak ngasih contoh yang baik, adik pasti nirunya baik. Gitu. Coba kak, adik mau pinjam, kalau pinjam pelan-pelan ya, dan izin dulu gitu ya. Ayo izin dulu adik, gitu. Pinjam kak, nah pinjam, ayo kakak kasihkan, kakak kasihkan adiknya. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu sebenarnya tenang. Kalau kita udah ngambek doang gitu, pasti kita bisa terjaga karena nggak mungkin kan bisa keluar kata-kata baik pada saat kita kondisi marah, betul nggak Bu? Ya. Jadi yang penting tenang dulu karena pada saat tenang pikiran jernih. Kalau pikiran jernih kata-kata kita lebih terjaga. Kita mudah untuk berlatih. Banyak sekali di YouTube, di buku, di apa kita untuk meniru kata-kata yang bagaimana baik, tapi itu tidak akan bisa dilakukan dalam kondisi kita marah. Jadi tetap pertamanya adalah tenang. Kalau anak melihat energi dari orang tuanya tenang, buat mereka tuh masalah apapun itu seperti ringan, seperti enak, dan tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Dan anak mendapatkan value itu, hati-hati, anak-anak itu lebih mudah menangkap apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ya, kalau misalnya kita ngomong, yang tenang, tapi kita misalnya begitu kelihatannya sama anak, nggak akan masuk gitu. Tetap lebih menangkap yang kelihatan daripada yang terdengarnya. Jadi tenang itu adalah sebuah sikap mental gitu loh. Sikap mental yang terbaca oleh anak, vibrasinya getarannya terpancar kepada anak mendapatkan getaran itu, akhirnya anak menebun, oh kayak begini nih tenang ini gitu loh. Kita mau ngomong tenang sampai gimana, tapi ekspresi dari gestur kita menunjukkan ketidaktenangan, nggak akan masuk itu energinya ke anak. Seperti itu. Ya, mungkin sudah cukup terjawab ya. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, boleh saya bacakan langsung? Ya jadi satu aja deh nanti jawabannya. Ya. Okay. Ini pertanyaannya di waktu dalam kapankah waktu yang efektif dalam mensugesti dan dilakukan berapa lama? Karena berusia 12 tahun, jadi sudah beda kamar tidur. Kemudian, apakah bisa jika sugesti itu berupa didengarkan hafalan atau lantunan ayat-ayat Al-Quran? Berapa lama yang tepat untuk dapat terserap hafalan-hafalan tersebut? Kemudian yang kedua, apakah bedanya antara sounding dan hypno-sleeping? Dan yang terakhir, afirmasi yang bagaimanakah yang cocok untuk diri sendiri supaya semangat dalam mengasuh? Begitu. Saya dijawab langsung aja ya. Ya. Waktu yang terbaik itu adalah pada saat terbuka gerbang bawah sadar, ya. Jadi pada terbuka gerbang bawah sadar itu pertama, ya, tadi sudah sebutkan sih sebenarnya menjelang tidur, ya. Kedua pada saat bangun tidur, ya. Apakah pada waktu-waktu itu boleh didengarkan murotal misalnya gitu ya? Boleh saja kalau memang untuk penguatan hafalan anak, misalnya besok yang mau dimurojaahkan misalnya surat Al-Kahfi contohnya gitu ya. Nah itu diulang-ulang surat Al-Kahfi menjelang tidur walaupun anak sedang mogok murojaah, biarin gitu loh. Tapi jangan berhenti kita untuk menguatkan hafalannya. Itu pada saat gelombang otak teta itu tadi. Kalau gelombang otak teta sih pada saat tidur itu tadi, Bu. Kalau sebelum tidur dan bangun tidur itu gelombang otaknya itu ini alfa.
Ya, tapi lumayan gitu, masih tersugesti juga, tapi tidak sekuat sugesti pada saat sedang tidur. Tapi tetap itu tersugesti gitu. Tersugestinya lebih kuat daripada pada saat sadar gini gitu. Itu ya. Kemudian apakah boleh murotal? Nah, bukan berarti semua masalah yang dihadapi oleh anak bisa selesai dengan sugesti murotal. Sugesti murotal itu adalah untuk penguatan hafalan, apa yang akan dimurojaahkan, yaitu diperdengarkan. Kalau misalnya anak yang tidak ikut kelas hafalan, itu tetap diperdengarkan ya, seperti anak saya yang nomor 4 terutama, itu setiap tidur dari mulai bayi ya selalu didengarkan murotal. Maka ketika dia sekarang ikut kelas tahfiz, ya insya Allah lebih ini gitu loh, lebih dibanding dengan kakak-kakaknya gitu yang tidak kakaknya saya yang lebih konsisten itu di anak pertama saya dulu. Di anak pertama, sehingga dia sendiri punya keyakinan kalau aku tidur itu dinina bobokannya dengan murotal gitu loh. Dan kalau mau mendengarkan murotal ya Bu, kalau sudah tidur itu jangan dimatikan, karena kalau sudah tidur tuh dia mau menjelang masuk ke teta gitu. Justru pada saat menyerap itu sedang kuat-kuatnya. Dan anak sedang fokus loh. Jadi pada saat anak fokus misalnya ya, anak misalnya lagi nge-game ya, lagi nge-gym ya, main HP, lagi main game, itu didengarkan murotal itu loh. Anak itu lagi fokus, namanya anak lagi main game pasti fokus kan biasanya kan? Ya, itu lagi fokus tuh Bu, kalau dengarkan murotal itu loh, masuk ke bawah sadarnya itu. Jadi gerbang bawah sadar itu terbuka pada saat menjelang tidur, bangun tidur, pada saat fokus, dilakukan berulang-ulang, ya. Disampaikan, diajak dengan memakai bahasa cinta yang sesuai dengan bahasa cintanya anak. Makanya kita harus mengenal bahasa cinta anak itu. Sebelum mengenal bahasa cinta anak, kenali dulu bahasa cinta kita dan suami ya, dan pasangan kita. Biasanya kalau gampangnya lah, kalau anak suka dusel-dusel gitu ya, suka peluk-peluk, cium-cium, itu bahasa cintanya pasti ini sentuhan. Nah, jadi kita pada saat mengajak dia murotal pada saat dengan disentuh-sentuh itu sesuai dengan bahasa cintanya, itu lebih tersugesti anak itu. Kalau misalnya anak yang bahasa cintanya, kalau misalnya dia lihat wajahnya pada saat kita memberi apresiasi, pada saat kita memuji, matanya berbinar-binar gitu ya, dia seperti bahagia banget ya, itu berarti bahasa cintanya kata-kata pujian. Nah, kalau bahasa cintanya kata-kata pujian, lakukanlah sebelum dan sesudah murojaah itu dengan kata-kata pujian gitu. Ya, contohnya begitu ya. Jadi harus kenali dulu agar efektif, agar tepat kesasaran didikannya pas dengan yang dibutuhkan oleh anak bahasa cintanya. Kemudian tadi kata-kata afirmasi ya. Harus diingat tuh tentang afirmasi ya, karena ini sering sekali banyak yang salah. Afirmasi dilakukan setiap hari. Bunda, saya tuh setiap hari selalu afirmasi. Tapi kok gak ada yang berubah dalam diri saya? Nah, hati-hati, ini ada kuncinya juga dalam afirmasi. Walaupun kita mengucapkan yang baik-baik setiap hari, cek dulu rasa kita. Apakah rasa kita itu selaras dengan apa yang kita ucapkan, baru afirmasi itu mengandung energi. Kalau ada kata-kata kita tidak selaras atau bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan, itu nggak ada energinya walaupun setiap hari kita mengucapkan afirmasi. Misalnya contohnya ya, setiap hari aku semakin sabar. Ya Allah, aku mohon pertolongan darimu ya Allah. Aku yakin atas pertolonganmu setiap hari aku semakin sabar. Setiap hari aku semakin sabar. Tapi ada suara nih, inner voice di dalam diri kita, mau sabar gimana? Di rumah nggak ada pembantu, semua dikerjakan sendiri. Bagaimana mau sabar? Dalam hati kita ada suara begitu. Artinya apa? Kata-kata kita tidak selaras dengan apa yang kita rasakan, sehingga afirmasi kita tidak mengandung energi, sehingga tidak memberikan perubahan dalam diri kita. Karena
positive thinking dengan positive feeling jauh lebih kuat energinya daripada positive feeling. Yang terpenting kita harus positive feeling. Maka positive thinking akan mengikuti ke arah positive feeling. Karena rasa itu ada di bawah sadar. Kalau positive thinking adanya di pikiran sadar, kekuatannya 10%. Kalau positive feeling adanya di bawah sadar, kekuatannya 90%. Nah, tiap hari ngomong terus, tapinya hatinya, misalnya contohnya ada orang yang misalnya ingin sukses gitu ya. Bulan depan omsetku 50 juta gitu ya misalnya. Kita afirmasikan begitu. Tapi dalam hatinya ada, gimana mungkin 50 juta? Buat makan aja susah, misalnya gitu dalam hati ini ya gitu. Mana mungkin bisa diomset? Akhirnya itu bertolak belakang apa yang diafirmasikan dengan yang dirasakan, betul nggak? Akhirnya kata-katanya menjadi tidak ada energinya, seperti itu. Insya Allah sudah terjawab semua ya, mudah-mudahan ya. Nanti kalau masih ada yang penasaran di WA aja deh, mudah-mudahan. Kalau nanti WA-nya ketumpuk belum terjawab jangan putus asa, soalnya pasien saya banyak ribuan. Jadinya kalau misalnya Bunda saya ini belum dijawab nggak apa-apa, biar naik lagi nanti kalau ketumpuk, kadang-kadang sampai ke bawah banget gitu ya. Saya sampai tadi pagi itu ya, karena saya punya keyakinan sendiri kalau misalnya orang yang ngechat ya, chat WA, kalau itu memang takdirnya Allah bisa akan saya baca gitu, pasti akan bisa saya baca. Karena yang bisa saya baca bukan karena saya yang pintar men-scroll, tapi karena Allah yang memudahkan gitu loh. Saya baru aja tadi pagi tuh baca WA-nya seorang ibu yang November kemarin gitu loh. Ya, langsung saya jawab waktu itu, ya Allah mohon maaf. Tiba-tiba muncul ke permukaan, siapa yang munculkan? Allah gitu. Kalau mau udah takdirnya itu jangan putus asa gitu, karena ya banyak sih yang konsultasi banyak ya. Insya Allah semoga itu menjadi jalan dari Allah, menjadi keluarga kita semakin diberkahi ya, yang membuat seluruh aktivitas mau murojaah dengan anak dan sebagainya membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Ya, semakin merasakan ketenangan di dalam hidup, karena hal yang paling mahal itu saat ini gitu ya, terutama adalah ketenangan ya, di mana angka stres sangat tinggi, angka depresi sangat tinggi, dan kematian karena depresi itu sudah menduduki nomor 2 daripada sakit jantung di dunia ini. Jadi kita izinkan diri kita di sisa usia kita adalah usia yang Allah berkahi, membuat kita lebih dekat dengan Allah, selalu menjadikan seluruh aktivitas itu adalah aktivitas zikir, sehingga setiap hari kita semakin tenang, semakin nyaman. Izinkan energi yang masuk ke dalam diri kita itu hanya energi yang datang dari Allah saja, ya, sehingga itu bisa menyapu bersih semua energi lain selain Allah. Karena kekuatan tertinggi sumber dari segala sumber energi hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu ya Bunda untuk hari ini. Para ustazah mohon maaf kalau seandainya ada hal yang tidak berkenan, boleh ditanyakan. Kalau masih ada yang penasaran gitu ya, dan boleh kalau misalnya mau terapi ke tempat saya, tapi harus bersabar ya, karena antriannya sekitar nomor 70-an. Gitu. Ya, Masya Allah, mungkin seperti itu dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dewi Irfani atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita. Okay. Semoga kita semua nantinya akan diberikan kemudahan ya untuk prakteknya, bisa bermanfaat untuk keluarga kita. Amin ya Rabbal. Karena sudah waktu menunjukkan pukul 9 malam, mungkin sekarang saatnya mulai kita bersiap untuk menerapkan hipnoparenting anak. Dan sebelum kita akhiri, kita akan dibacakan doa
please. Monggo Ustazah, please. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada Bu Dewi. Ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk menerapkannya gitu ya. Itu monggo kita tundukkan hati kita sejenak. Monggo kita awali dengan istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhaimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang mukmin di dunia yang masih hidup maupun yang sudah mati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Alhamdulillah, ya Allah, kami bersyukur telah mendapatkan tambahan ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu pada malam ini, ya Allah, sebagai satu keberkahan, ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengamalkannya, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang senantiasa, anak yang solih dan solehah, ya Allah, yang senantiasa taat kepada syariat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fathika Allahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التواكل عليك وجهها بمعرفتك وأمدها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ayah Bunda dan juga Bunda Dewi, para Ustadz sekalian, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Marilah kita mohon maaf atas Diambil fotonya dulu nggih. Foto dulu. Oh, mohon maaf. Ada ini nggih, sesi foto dulu nggih. Mohon dibuka fotonya, semua dibuka videonya. Semua videonya. Sebentar saja, minta waktunya sebentar untuk dibuka. Bentar lagi nggih. Ayo kita monggo dibuka dulu. Kita mau berfoto dulu. Monggo. Nggih. Aku tanya aja yang dibuka. Ayah Bunda sekalian, monggo dibuka dulu nggih videonya untuk foto sebentar saja. Saya hitung nggih, 1, 2, 3, senyum yang cantik. Tahan dulu sebentar. Terus saya. Nggih. Sudah? Belum sebentar. Sebentar nggih. Satu kali lagi, sebentar. Ampun, saya. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairan untuk Ibunda Dewi, Irfani, para asatidz dan juga ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Ya, Masya Allah. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.